amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah kegiatan munazarah Departemen Dakwah dan Kemajikan Al-Islam rahimahullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang berbahagia ini, hari yang istimewa pada hari ini secara nasional, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Allah alam, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan betul-betul kita dalam keadaan merdeka. Allahumma amin. Bapak-bapak rahimahullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa kembali untuk bersama-sama dalam majelis munazarah yang sudah sama-sama kita laksanakan selama ini. Dan alhamdulillah pada bulan ini kita juga bertempat di suatu tempat yang istimewa juga, di hari yang istimewa dan di tempat yang istimewa ini, karena ini adalah Masjid Pondok Damsaren. Pondok Damsaren yang mempunyai sejarah khusus tentang perpondokan di Indonesia khususnya. Mungkin nanti dari pengurus masjid atau yang mewakili, atau mungkin dari Pak Batah akan bisa sedikit menyinggung soal sejarah Damsaren, insya Allah, sebagai pengingat kita. Atau mungkin bahkan di antara kita bapak-bapak yang ada di sini mungkin juga pernah juga istilahnya thalabul ilmi atau menjadi santri di Pondok Damsaren ini, karena pondok ini termasuk pondok yang cukup tua. Oleh karena itu mungkin ada kenangan-kenangan yang ada di pondok ini, mungkin bisa sebagai mengingat-ingat kita ketika mungkin dulu di Pondok Damsaren ini. Oleh karena itu bapak-bapak rahimahullah, untuk menyingkat waktu pelaksanaan kegiatan munazarah pada siang hari ini, marilah kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari takmir Masjid Damsaren atau mungkin yang mewakili. Untuk itu kami mohon kepada beliau untuk bisa sedikit menyampaikan sambutan sebagai sohibul daripada siang hari ini. Waktu kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sadaqallah. Para alim ulama, ustadz ustadzah, kiai yang saya takdimi, para tamu undangan, takmir masjid di lingkungan Yayasan Al-Islam
yang kami hormati, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa, bersilaturahim di tempat yang mulia ini. Dan kebetulan saya mewakili takmir Masjid Jamsaren, Bapak Mufti Adin, belum dapat bergabung, masih ada acara di kantornya. Dan titip salam buat penjenengan sedoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan teladan bagi kita semua, sehingga kita selalu ada di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini, siang ini, Masjid Jamsaren mendapatkan anugerah untuk menjadi tuan rumah yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan semua keluarga besar di Jamsaren ini mendapatkan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai mewakili takmir masjid tentunya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin pada saat ini sebagai tuan rumah masih banyak kekurangan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak, para tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini juga masjid ini kita jadikan tempat untuk majelis ilmu, munadharah nggih menika nggih. Nggih, alhamdulillah kula kinten cekap semanten sambutan saking kula, mugi-mugi kita bermanfaat dan acara ini nanti menjadi acara yang sangat membahagiakan, menyenangkan, sehingga kita mendapatkan ilmu dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh pengurus Masjid Jamsaren yang tadi diwakili oleh Kiai Bapak Hafid Pranoto. Beliau Bapak Hafid Pranoto ingkang mau memberikan sambutan. Bapak-bapak rahimakumullah, untuk menyingkat waktu, maka acara selanjutnya dalam kesempatan munadharah ini yakni kuliah iftitah dan sekaligus informasi-informasi dari pengurus Departemen Dakwah dan Kemasjidan. Untuk itu langsung saja kepada beliau Bapak Dr. Abdul Fattah, waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urisumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara sekalian, rahmati Allah taala. Alhamdulillah siang hari ini kita melanjutkan untuk menabrak kita, dan karena sudah menjadi komitmen, kecuali kalau yang akan ketempatan itu pas tidak bisa menerima kita di Ahad pekan ketiga,
ya kita mengikuti. Tapi alhamdulillah Ahad pekan ketiga pengurus Masjid Jamsaren, ini salah satu masjid yang diamanahkan di Departemen Dakwah dan Kemasjidan, alhamdulillah bisa menerima kita pada siang hari ini. Meskipun acara hari ini tadi bapak-bapak sebagian wonten ingkang kegiatan 17-an, tapi alhamdulillah yang rawuh kelihatan cukup banyak. Kami mewakili Departemen Dakwah dan Kemasjidan mengaturkan jazakumullah khairan katsira pengurus masjid Jamsaren bisa menerima kami dan teman-teman untuk kegiatan munadharah pada siang hari ini. Salam mangke datang Pak Mufti Aktin. Bapak dan saudara sekalian, sebelum kami lanjut, kebetulan karena ini momennya di Masjid Jamsaren, jadi saya membaca buku tulisan, mungkin nama samaran ya, saya belum tahu nama sesungguhnya. Buku terbitan ya kira-kira 10-15 tahun yang lalu. Mundur satu langkah, maju dua langkah. Tapi ternyata isinya berkaitan dengan banyak menyangkut Pondok Jamsaren kita ini, yang ditulis oleh E.A. Pamungkas. E.A. Pamungkas ini kalau naksani ngerti niku ketoke kaya jeneng, bukan nama asli, nama samaran. E.A. Pamungkas. Jadi pondok kita di sini itu ada dua periode perjalanannya. Jadi periode pertama dan periode kedua. Periode pertama itu periode dimulai pada tahun sekitar 1780-an lah gitu. Periode pada waktu Keraton Kasunanan Surakarta, rajanya Sinuwun Pakubuwono keempat, PB4. Beliau sangat concern terhadap para punggawa keraton itu supaya mendapatkan pencerahan tentang agama Islam. Didatangkanlah seorang ulama dari Banyumas yang bernama Kiai Zamakhsyari. Mungkin dengan nama Zamakhsyari itu ilat Jawa angel nyebute Zamakhsyari ya Jamsaren tenawan. Ya, periode itu beliau langsung diberi tanah ya sekitar di tempat kita ini. Mungkin dulu sampai ke selatan itu sampai ke ada sungai kecil itu ya, ada selokan kecil sampai ke selatan, sampai ke sana, sampai ke timur, sampai jalan itu. Jadi cukup luas tanahnya. Nah, kemudian perkembangan santri periode kedua itu berubah setelah pecah perang rakyat Jawa, perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Dan pada tahun 1825 itu ada catatan kecil, kami juga sudah pernah datang ke Pondok Termas di Pacitan, di pinggir kota, di luar kota Pacitan 10 km ke arah timur. Itu dulu pernah mendapatkan pencerahan juga, kami pernah datang rombongan kalau tidak salah oleh Kiai Zarkasi tahun 1983 kami pernah ke sana. Itu baru berdiri Pondok Termas itu 1825 di pinggir kali, di pinggir lepen. Jadi pondok-pondoknya itu seperti bangunan kecil-kecil di pinggir kali ketika itu. Nah, tapi Jamsaren sudah berdiri sejak 1780-an, jadi lebih dulu sini. Nah, pada waktu pecah perang rakyat 1825, Kiai Zamakhsyari
bersama santrinya ikut menjadi pasukan Pangeran Diponegoro. Jadi perang itu sekaligus santri menjadi mujahidin. Nah, itu hebatnya tuh. Jadi ikut berjuang bersama Pangeran Diponegoro, bersama Kiai Mojo, bersama Kiai Damasyari. Nah, dan kemudian lari sampai ke arah ke timur. Itu ada juga Kiai Imam Syuhodo yang dijadikan nama Pondok Imam Syuhodo itu, ya juga kemudian mereka menggerakkan santrinya. Tapi selesai perang 1830 yang kemudian Pangeran Diponegoro selalu memegang syariat Islam, dalam arti ada 4 bulan yang diharamkan untuk berperang itu, 3 bulan berturut-turut, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Pada salah satu bulan itu kemudian kok tidak ada terjadi perlawanan rakyat yang sporadis, dipelajari oleh Belanda melalui penasihat militernya bidang keagamaan Senop Borgonya. Ternyata beliau tidak melancarkan peperangan di bulan haram itu, dan itu dijadikan satu tendensi bagaimana untuk menjebak Pangeran Diponegoro oleh Jenderal Teko, yang akhirnya perlawanan 1830 itu bisa diredam dan berhenti. Nah, intinya kan begitu. Nah, kemudian setelah itu Kiai Damasyari bersama santrinya pada periode pertama Pondok Jamsaren ini lari ke Kediri, di sekarang namanya Desa Pesantren. Di sana ada satu nama desa namanya Desa Jamsaren. Wonten yang saking Kediri, Pak? Wonten. Nggih, mangke nek enten kula pengen ngertos ceritane Desa Jamsaren teng mriku. Itu sebenarnya dulu adalah kedatangan Kiai Damasyari dari Jamsaren Solo, kemudian datang ke sana ada nama desa Jamsaren, desa santri. Sebab beliau juga kemudian berdakwah di sana, dan salah satu yang menelurkan dakwah di sana itu datangnya salah seorang santri. Ini saya kutip sedikit biar bapak-bapak nanti sedikit tahu, kalau ada kekurangan saya ditambahkan. Seorang santri yang nama Nur Hasan Al-Ubaidah, sekitar sebelum tahun 1950 juga ikut nyantri di Jamsaren. Tapi saya belum cerita Jamsaren periode yang kedua. Jadi hasil dakwah di Desa Jamsaren Kediri, Desa Pesantren itu ada salah seorang yang bernama Nur Hasan Al-Ubaidah, sebelum tahun 1950 nyantri di Pondok Jamsaren periode yang kedua. Pada waktu itu sudah dipimpin oleh mantunya Kiai Idris, yaitu Kiai Abu Amar. Nah, beliau nyantri di sini, nek esok pagi ngenger teng dalem Kiai Ghazali di Begalon di situ. Nah, suwe nyantri nganti rampung. Saya dengar juga sempat sekolah ke Mekah juga, wallahu alam. Bar rampung tahun 50-an sekian mendirikan organisasi yang bernama Darul Hadis, yang sekarang jadi LDII. Niku nek cara dirutut jane asline nggih riyen nyantri teng mriki, ini terus pandangannya dadi beda, mboten ngerti kula. Niku nanti panjenengan bagian peneliti bisa teliti mengapa LDI kemudian menyimpang. Nah, ning jane ya asline ya muridnya Kiai Abu Ngamar teng mriki. Nggih. Kembali ke periode itu. Jadi periode itu setelah perang Diponegoro 1830, santri sak Kiai santri ini Kiai Damasyari pindah ke Kediri. Tempat ini vakum, Pak, kosong, diobrak-abrik Belanda, dirusak katanya gitu, yang di buku catatan itu. Baru pada tahun 1887, sekitar 50 tahun vakum, datanglah Kiai Idris membenahi pondok ini lagi. Nah, kemudian beripik meleh, maka dimulailah Pondok Jamsaren periode kedua, termasuk Kiai Surmen dari Batu,
Kiai Idris, termasuk santrinya ada yang bernama Kiai Abu Amar yang akhirnya dipek mantu. Terus mantunipun Kiai Idris. Nah, kemudian dari situlah pondok berkembang sampai saat ini, dan dari Kiai Abu Amar itu mempunyai istri 4, yang punya putra itu saya dengar cuma 3, yang satu istrinya dari Belanda tapi tidak berlanjut diceraikan. Putra-putra ini pun termasuk dari Kiai Abu Amar, termasuk Kiai Bilal, termasuk Kiai Al-Barokah, Kiai Jamaluddin, Kiai Arkanuddin, Bunyai Dusomat, itu termasuk. Tapi saya tidak hafal karena dari 3 istrinya itu beliau mempunyai putra semua. Sekarang kalau pas Trah Jamsaren kumpul ya kira-kira mungkin sudah hampir 2000-an orang kalau datanya masih lengkap. Jadi Trah Jamsaren. Ya. Nah, kemudian dari periode kedua itu berkembang sampai saat ini. Nah, kemudian pada waktu zaman Menteri Agamanya Kiai Haji Saifuddin Zuhri, itu periode Orde Lama yang terakhir pada waktu zaman Bung Karno, bapaknya siapa itu Menteri Agama siapa? Bukan Munawir, Pak Kiai Saifuddin Zuhri itu ada namanya Menteri Agama yang pakai Lukman Saifuddin, Lukman Hakim Saifuddin. Itu anaknya Saifuddin Zuhri. Itu pada Pak Saifuddin Zuhri itu membangun bagian selatan yang ini, yang di sini sudah jadi bangunan baru, tapi yang masih lama Selasar itu loh, yang masih lorong seperti bangunan rumah sakit zaman Belanda itu tinggalan bangunan Kiai Saifuddin Zuhri. Nah, dan perjalanan pondok ini sudah cukup lama. Jadi pada periode awal, pada waktu zaman Kiai Ghazali, kemudian zaman Kiai Idris, itu sudah banyak santrinya yang datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa ini, bahkan dari luar Pulau Jawa. Kemudian berdirinya masjid ini persisnya saya kurang tahu, tapi pernah Kiai Ali ngendika waktu dulu kami ngaji kepada beliau, itu pernah bercerita tahun 1924, berarti 100 tahun yang lalu nih, masjid ini pernah dijadikan pertemuan tokoh-tokoh kiai ya pas se-Jawa, termasuk Kiai Idris, termasuk Kiai Abu Amar. Kemudian salah satu yang beliau sebutkan itu Syekh Ahmad Surkati dari Al-Irsyad, pendiri Al-Irsyad, itu pernah pertemuan kiai-kiai di masjid ini. Ya masjidnya masih asli seperti ini. Itu pada tahun 1924. Tapi selebihnya itu kami belum mendapatkan catatan yang lengkap. Mungkin nanti dari pondok kalau ada sejarah buku catatan, kami juga akan saya baca untuk sebagai referensi, karena memang belum banyak yang mengungkap perjalanan pondok ini yang mestinya sudah cukup lama, dari periode pertama, kemudian periode kedua sampai hari ini. Yang jelas sudah banyak menelurkan para tokoh lokal maupun nasional, para ulama itu dari pondok Jamsaren ini. Nah, dan kalau sekarang mungkin sudah berbeda periodenya dengan zaman dulu. Nah, sekarang mungkin sudah dikelola pondok ini menjadi satu yayasan sendiri nggih. Ada sini Yayasan Pondok Jamsaren nggih. Ya, jadi ini agak berbeda dengan Yayasan Perguruan Al-Islam, ada Yayasan Perguruan Al-Islam Jamsaren juga ada. Tapi rohnya sebenarnya dulu sama. Jadi dari awal ketika periode kedua, ini yang banyak catatan di periode kedua barangkali, setelah Kiai Idris, Kiai Abu Amar periodenya, kemudian Kiai Ali Barokah, Kiai Bilal itu banyak mungkin catatannya. Seperti Kiai Bilal, karena Kiai Bilal itu termasuk putra Kiai Abu Amar yang pertama, jadi nek cara awune tua langkung sepuh timbanganipun Kiai Ali Barokah. Maka mungkin catatan itu nanti akan lebih banyak, karena perjuangan di bawah setelah itu sampai hari ini secara eksis banyak umat Islam
baik yang ada di kota Solo dan sekitarnya itu lebih banyak mengenal Pondok Jamsaren pada periode Kiai Abu Ammar, jadi menantunya Kiai Idris itu sampai hari ini. Oke. Itu barangkali secara global dari catatan yang dapat saya serap, yang saya tahu dari Pondok Jamsaren sampai hari ini. Sedangkan bangunan yang ini itu bangunan tambahan, Pak. Kami masih ingat dulu belum sampai di sini, masih ada di bangunan ini. Kemudian di sebelah barat masjid itu sampai selatan dulu masih kuburan itu. Tapi di Madrasah Aliyah itu sudah tidak ada, Pak. Sudah dimatikan semua. Tapi dulu saya masih mengalami itu masih makam kuburan itu sampai kemarin 100 tahun NU itu termasuk pondok. Oke. 100 tahun peringatan NU ya. Itu termasuk disebutkan ini. Dan mendapat penghargaan. Oh gitu, oke. Memang masih di Oke, mendapatkan penghargaan. Oke, karena memang betul, karena pondok ini dulu masuk khasanah catatan pondok-pondok yang tua yang ada di Pulau Jawa khususnya. Karena memang biasanya pondok-pondok tua itu banyak berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, ke NU. Ya, baik yang ada di Sidogiri, baik ada yang di Cirebon, yang di Kanoman, termasuk Jamsaren ini termasuk dihitung pondok tua, dan masuk khasanah NU mereka. Hanya saja pengalaman kami dulu pernah kami ikut didaftarkan Suwargi Bopo Amin Romas, Dr. Amin Romas, yang kebetulan Pak Amin Romas itu kan juga menantunya Mbah Kiai Bilal, adik prepeanipun Pak Kiai Solehan MC, Pak Solehan MC. Itu kami bersama Pak Adin, Pak Mufti Adin dulu pernah didaftarkan atas nama Pondok Jamsaren untuk mengikuti seleksi pembimbing haji, Pak. Itu tahun berapa nih, sudah agak lama itu. Dulu saya direkomendasikan dari Pondok Jamsaren, yang membawa waktu itu Bapak Tontowi Jauhari, Pak Tontowi Jauhari Puntin niko Gading niko Gading. Nah, kemudian juga dengan Bopo Kiai Mujahid waktu itu dibawa ke Semarang. Tapi saya ingat waktu seleksi itu hanya satu pertanyaan, lah Pondok Jamsaren sudah masuk jaringan pondok pesantren Jawa Tengah atau belum waktu itu? Saya tidak bisa jawab. Kemudian saya berpikir, oh, calon pembimbing haji ini kudu melebu jaringan pondok pesantren Jawa Tengah. Setelah itu saya pikir-pikir itu, oh ternyata jaringan pondok pesantren Jawa Tengah itu di bawah bendera NU. Jadi waktu itu belum tercatat di sana, sehingga nama kami akhirnya dengan Pak Adin dicoret, tidak jadi ikut seleksi. Baru mau mendaftar, Pak. Itu pada waktu itu sekitar tahun berapa itu? Di bawah tahun 2015-an. Oh, dulu Pak Tontowi Jauhari masih sugeng, Pak Mujahid masih sehat. Kami berempat berangkat ke Semarang waktu itu, membawa panternya Yayasan Perguruan Al-Islam yang warnanya hijau atau biru tua itu, Qadarullah. Kemudian sampai kembali ke Tengarang, supirnya kekeselen ngantuk, nyasrok motor mobil ngarepan. Saya ingat betul. Jadi yang itu waktu itu ditanyakan, apakah Pondok Jamsaren sudah masuk jaringan pondok pesantren Jawa Tengah? Ternyata belum. Tapi dalam direktori di kalangan warga Nahdliyin ini sudah masuk. Tapi secara administrasi mungkin waktu itu memang wong sini tuh lebih dekatnya ke Al-Islam, meskipun banyak orang-orangnya yang santri yang ikut datang nyantri di Pondok Jamsaren dari kalangan Pantura, dari kalangan warga Nahdliyin waktu itu. Wallahu a'lam. Jadi itu beberapa catatan tentang Pondok Jamsaren ini, dan sampai hari ini ya alhamdulillah saya tidak tahu jumlah santrinya berapa. Dulu kalau teman-teman itu terutama dari daerah Walikukun, dari daerah Gedunggalar, dari daerah Tempurjo, daerah Ngawi itu banyak yang datang nyantri di Pondok Jamsaren ini. Pernah ada yang
ikut di masjidnya Kiai siapa itu, Bapak Ibon Pak Halim itu, Pak Muri, Pak Kiai Makmuri lah, itu ada yang dari nyantri di situ ikut di musola yang tidur di sana. Dan catatan Kiai Makmuri itu adalah bajengipun Kiai Ghazali, jadi kang masipun Ibu Syarifah Muhtarom. Nah, sedangkan Kiai Ghazali masih ada peripehan kalau tidak salah dengan Kiai Idris, jadi dengan Kiai Abu Amar. Jadi cara bahasane awune sepuh dari Kiai Ghazali. Kalau kudune Mas Amal niko nek undang Pak Anwar Soleh nggih nyeluke Mas Kang niku mboten le. Nek Pak Anwar Soleh nyeluk Pak Amin Ghazali le menae. Niku nek ilmu nasab Pak, niku kula mboten hubungan kali niku ning ada sedikit banyak tahu mengenai hal itu. Dan kami sendiri memang tidak ada hubungan dengan garis dari Pondok Ati Pesantren ini, hanya sebagai pengamat saja atau dari jalur Kiai Ghazali. Kalau yang dari jalur pondok ini termasuk teman saya Dr. Saiful Islam itu ya masih, karena beliau termasuk pembina di pondok ini Pak ya, Pak Saiful Islam. Sampun boten nggih. Dosen UIN ya, kebetulan menantunya Pak Kiai Solehan MC, jadi masih ada hubungan dari sini. Meskipun tiba mantu ning ketemu putrane buyute canggahe apa itu Kiai Abu Amar. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada catatan tambahan bapak-bapak mungkin lebih tahu, nanti mohon bisa disampaikan pada saya secara lisan saja, ada bapak-bapak. Panjenengan cerita kalau tak ngrungokke ngoten pun seneng. Pun insyaallah nanti tinggal saya mengkonter dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, pun tinggal kita hanya mengujikan dalam bentuk tulisan saja yang sampai hari ini mungkin belum banyak yang menulis mengenai pondok yang Saren ini. Maka dari saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih bapak-bapak pengurus pondok yang sudah atau Masjid Jam Saren sudah menerima kami semuanya. Saya akhiri, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan pada kita, termasuk salah satunya adalah siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul untuk thalabul ilmi sekaligus juga silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan semoga dengan istiqomah kita itu semoga kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Mari kita lanjutkan. Kemarin kita sampai halaman 30. Nomor 31. Halaman 30 nomor hadis 31 ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimur raqibu alal masyi, hendaklah salam ar-raqibu orang yang berkendaraan alal masyi kepada yang berjalan, wal masyi dan orang yang berjalan ala qaidi atas orang yang duduk, wal qalilu dan yang sedikit ala kasiri kepada yang banyak.
Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, yusallimu, hendaklah salam, as-saghiru, yang lebih kecil, yang lebih muda, alal kabiri, kepada yang lebih tua, wal maru, dan yang berjalan, alal qaidi, kepada yang duduk, wal qalilu, dan yang sedikit, alal katsiri, kepada yang lebih banyak. Nah, ini adalah etika dalam memberikan salam. Nabi memberikan arahan yang berkewajiban memberi salam lebih dahulu itu yang berkendaraan kepada yang berjalan. Cuma kalau kendaraan sekarang sepeda motor cepat ya hati-hati ya. Kalau ini kendaraan dulu naik unta lambat bisa memberi salam, atau kalau sekarang sepeda Honda itu ya masih bisa ya. Begitu juga yang berjalan hendaklah memberikan salam pada yang duduk. Jadi apa ini istilahnya kewajiban gitu ya. Etikanya itu yang memberi salam lebih dahulu adalah yang berjalan pada yang duduk, orang yang sedikit pada yang lebih banyak. Nah, kalau misalnya terbalik bagaimana? Ya sebenarnya tidak apa-apa, hanya saja kalau sama-sama punya ilmunya, tahu hadis ini mestinya bisa menempatkan diri ya. Memang kadang-kadang dalam konteks dakwah kadang ada yang belum tahu ilmunya atau tidak pernah baca hadis, jarang ngaji, nggak tahu hadis ini. Nah, maka yang tahu ilmunya mestinya ya ngomong ya istilahnya, terpaksa beri salam ya beri salam, tidak usah malah dalam hatinya gundul, kudune sing salam kono sik. Nah itu anggap saja mungkin memang dia belum tahu hadisnya. Baik, itu etiket tentang salam. Kemudian bab 10, al-hukuku ala man bijani bitori. Al-hukuk, hak-hak ala atas man, orang yang bijani bitori, di tepi jalan. Ini hak ini kalau bahasa kita malah lebih ke kewajiban ya. Kewajiban orang yang di tepi jalan. An Abi Sa'idin al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, iyakum, jagalah, hindarilah ini, wal julusa biturukot, duduk di tepi jalan, di jalan atau di tepi jalan. Faqalu, maka mereka berkata, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malana min majalisana budun. Ma itu tidak, kalau dirangkai dengan budun ya, ma budun, atau misalnya la budun, la buddha, itu tidak bisa tidak ya. Ma budun tidak bisa tidak, karena bagi kami mim majalisana, mim majalisina, dari majelis-majelis kami, natahaddasu, kami ngomong-ngomong, kami berbicara, pihak padanya, pada majelis itu. Nah, maksudnya di sini kan oleh Nabi, hindarilah kalian ada duduk-duduk atau ada majelis, ada bertemu, berbicara, mungkin memang sesuatu yang penting saya itu, tapi jangan di jalan atau di tepi jalan. Nah, tapi ada para sahabat yang wah itu padahal
ada perkara yang penting, yang seringkali penting bisanya bicara ya kebetulan ketemu di jalan misalnya gitu. Fakola, maka Nabi berkata, idza abaitum, jika kalian enggan, berat untuk tidak begitu ya, illal majlis, dari majlis tadi, fa'atu, maka berikanlah atoriko, jalan itu, hakkohu, haknya. Qalu, mereka bertanya, wa ma haqqut thariq, apakah hak jalan itu ya Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, ghaddul basar, merendahkan pandangan, menundukkan pandangan. Wa kaful adza, dan menyingkirkan gangguan. Wa raddus salam, dan menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf, dan memerintahkan dengan barang baik. Wa nahyu anil munkar, dan mencegah, melarang dari kemungkaran. Nah, ini ada satu hal yang cukup menarik di sini ya, ketika Nabi memberikan nasihat agar menghindari berbicara di jalan atau di tepi jalan. Tapi rupanya ada orang-orang yang, para sahabat yang memang kesempatan untuk ketemu misalnya ya pas di jalan itu. Tidak seperti sekarang ya, mungkin kalau sekarang ini di mana tempat banyak, apakah itu untuk bisa bertemu misalnya masjid kayak gini di pinggir jalan, oh nanti ketemu jalan, oh kita masuk masjid aja misalnya gitu. Atau itu ada warung he, wah itu sambil ngehe misalnya itu. Atau warung kopi atau apa. Nah kalau dulu kan nggak ada model itu, nggak ada, zaman dulu kok di pinggir jalan ada warung he kan nggak ada. Sehingga di sini kan para sahabat, wah itu ya ketemunya pas saat itu, dan itu kebetulan ada perkara penting yang harus dibicarakan. Nah, seolah mereka beralasan seperti itu. Nah maka kemudian Nabi memberikan rambu-rambu di sini. Oh ya baiklah, kalau memang tidak bisa tidak, harus bicara di tepi jalan, ya sudah, berikan hak jalan. Nah, itu yang pertama, ghadul basar, merendahkan pandangan. Maksudnya di sini tidak kok bicara-bicara tapi matanya sambil lihat sana sini itu ya. Kalau bahasa kasarnya itu apa itu, jelalatan gitu. Nah, jangan sampai kelihatannya berbicara serius tapi nanti kalau ada yang lewat, apalagi yang lawan jenis, lihat sana lihat sini gitu. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Ghadul basar, menjaga pandangan. Bukan berarti bicaranya menunduk semua, nanti rawan ingat ke lawan bicaranya, jangan ya, tidak itu maksudnya ya. Tapi maksudnya itu menjaga pandangan, kemudian menyingkirkan gangguan. Jadi peduli ya, peduli kepada lingkungan. Di situ ada batu yang kemungkinan nanti ada bisa mencelakakan kendaraan yang lewat, ya disingkirkan. Ada lubang atau malah ada yang lubang itu sering biasa celaka di situ. Nah itu harus peduli ya. Orang yang dekat di kawasan itu biasanya kan bisa niteni ya, wah ini sering mencelakakan. Nah itu harus peduli. Kita sebagai umat Islam dinasihatkan oleh Nabi untuk peduli masalah itu. Atau dulu itu ada waktu di jalan desa itu ada orang jualan solar itu loh, pulaan solar di pom untuk diecer. Nah itu waktu belok-belok itu netes-netes. Nah yang belakang naik sepeda motor licin sekali itu, langsung
ya terpelanting. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan ya, jangan sampai mencelakakan orang lain. Kemudian waradus salam, menjawab salam jika kemudian ada yang lewat. Nah, ini tadi etiketnya itu yang berjalan kan memberi salam. Nah, hendaklah menjawab salam. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Jika di situ ada dilihat kemungkaran, ya berusaha untuk dicegah ya. Ada apa itu tawuran atau apa misalnya itu, ya berusaha untuk melerai atau melaporkan ke polisi ya misalnya itu. Antara lain seperti itu. Nah, ini ajaran Islam yang menunjukkan hal-hal kecil sekalipun kita itu harus peduli ya. Apalagi masalah besar, apalagi kalau menjadi pejabat. Nah, kalau ini kebetulan kan masalah kecil, sekedar menggunakan fasilitas jalan. Nah, sedangkan yang mengatur itu semua itu kan penguasa, pemerintah. Berarti pemerintah itu harus betul-betul juga memperhatikan masalah-masalah seperti ini. Jangan sampai seolah-olah ada ketimpangan-ketimpangan sosial di mana ada orang-orang pejabat yang kaya raya, tapi ternyata ada fasilitas-fasilitas jalan yang sangat memprihatinkan. Orang mau sekolah saja harus berenang ya. Anak-anak mau sekolah saja harus uji nyali di atas tali ya, misalnya. Nah, itu kan harus peduli masalah-masalah seperti itu. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis 33. Anil Bara' ibni Azib, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra lewat bin nasi pada manusia, melewati manusia sekelompok orang minal ansor, dari kalangan ansor. Wahum julusun, mereka sedang duduk ya, fitorik di jalan. Faqala, maka Nabi bersabda, in kuntum, jika kalian la budda, tidak bisa tidak, fa'ilina, harus berbuat, harus memperbuat, maksudnya harus duduk seperti itu ya, majlis seperti itu. Farudus salam, maka hendaklah menjawab salam. Wa ainul mazlum, dan tolonglah al-mazlum, orang yang terdolimi, orang yang didolimi. Wahdus sabila, dan tunjukkanlah jalan. Nah, memberi petunjuk jalan bagi orang yang bingung, yang tersesat ya, yang tidak tahu jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa jalan itu fasilitas umum yang juga menjadi hak orang-orang yang lewat ya. Walaupun ya, mungkin yang duduk-duduk ini warga di sekitar situ. Sehingga kalau menurut akhlak Islam, tidak kok kemudian sebagai warga yang dilewati jalannya itu terus semena-mena, terus merasa harus dihormati secara berlebihan ya. Misalnya tiba-tiba di stop begitu saja karena punya kerja misalnya itu. Ya, itu mestinya juga harus dipertimbangkan. Ada jalur alternatifnya tidak misalnya. Kalau tidak ada misalnya kemudian paro wedding ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Apalagi pas ternyata tidak hari kerja. Pas hari kerja ya. Wah, pas ramai sekali. Akhirnya orang ngejar jam, mau masuk jam 7,
banyak yang menggerutu misalnya itu. Nah, hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan. Jalan itu haknya orang yang lewat, yang mempergunakan fasilitas jalan itu. Atau juga mungkin kadang ada yang orang mau bertanya, wah itu harus berhenti dulu, mesinnya harus dimatikan dulu, distandarkan dulu, datang juga harus sopan dan sebagainya. Ya sebenarnya itu bagus saja ya, tetapi maksud saya jangan kemudian terlalu merasa sepertinya pendatang itu harus memberikan hormat sedemikian rupa. Ya seharusnya dua belah pihak harus saling mengerti hak dan kewajibannya masing-masing. Tentunya yang mau bertanya jalan tadi ya memang harus dengan sopan ya. Tetapi jangan sampai kemudian juga si warga yang ditanya juga terlalu berlebihan, juga tidak boleh ya. Jadi sama-sama dalam kerangka saling tolong-menolong ya, saling menolong. Seperti ya contoh-contoh yang dicontohkan di tempat-tempat masjid itu kan sekarang sudah mulai ada kesadaran. Kadang misalnya waktu sholat subuh berjamaah diberi berkah, hidangan berkah ya. Jumat juga begitu, atau mungkin setiap subuh barangkali ada masjid yang seperti itu. Nah jadi semangatnya itu semangat untuk membantu umat, melayani umat, menolong orang-orang yang tidak mampu, memberikan motivasi orang-orang yang masih awam supaya senang untuk menjalani agama. Misalnya itu, jangan sampai agama terkesan angker ya, terkesan serba berat, serba kewajiban saja yang harus dijalankan, tapi mereka merasa tidak pernah dibantu sama sekali seolah-olah gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Maka ini wa'inul madlum wahdus sabil itu salah satu yang dinasihatkan oleh Nabi ya. Nah ini tentang hak-hak jalan. Dari 3 hadis ini barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah bab ya. Oke, silakan. Malam itu ada tirakatan. Yang naik panggung tampilannya ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, apakah yang wajib itu hanya yang dijawab salam saja? Yang wajib yang apakah yang wajib hukumnya itu hanya yang menjawab salam? oh ya. Yang pertama yang ditanyakan kalau yang memberi salam itu orang Nasrani ya. Nah kalau dalam hadis kan itu dicontohkan jawabnya itu waalaikum. Jawab saja waalaikum. Mungkin ada yang umat Islam yang masih awam ya, sekali lagi itu jarang ngaji atau tidak pernah ngaji kan, mereka ya semangat menjawab lengkap ya, atau tidak tahu bahwa oh ternyata yang bicara itu non muslim kan, mungkin juga. Nah bagi yang tahu ya menjawab waalaikum itu sudah cukup ya. Kemudian yang kedua, apakah yang wajib hanya yang memberi? Ya memang secara hukumnya itu kalau memberi salam itu tidak wajib. Yang dijawab Ya, kalau yang memberi salam itu hukumnya tidak wajib kan. Sedangkan yang menjawab itu wajib. Kalau yang memberi salam muslim itu ya. Nah itu yang menjawab wajib hukumnya. Tapi wajibnya itu fardu kifayah ya. Fardu itu kan artinya wajib. Kalau kifayah, fardu kifayah itu
kewajiban yang gugur apabila sudah ada minimal satu orang yang menjalankan melakukan itu. Jadi sifatnya fardu kifayah ya kalau itu banyak orang. Nah, kalau sendirian ya berarti dia wajib menjawab secara hukum seperti itu. Monggo ada yang lain? Oke, silakan. Ya, ya itu kan nggak apa-apa ya. SAM itu kan kecelakaan. Cuma kalau dari hadisnya itu yang ada kan waalaikum. Kalau mau ditambahin seperti itu, saya kira ya nggak masalah ya. Baik, ada yang lain? Iya. Kalau berjalan tidak dengan orang lain kan dilarang. Nah, sekarang jalan sudah harus pada posisi tidur atau korban kali ini. Iya. Jadi ini tentang polisi tidur ya. Di beberapa jalan dibuat polisi tidur itu yang membuat itu tujuannya kan agar pengendara jangan ngebut ya, karena mungkin wilayahnya rame. Nah dari sisi itu bagus juga ya. Tapi kadang ada keluhan seperti ini. Kalau polisi tidurnya terlalu tinggi, lah itu seringkali menyebabkan kerusakan di kendaraan itu sering ya. Saya pernah ngalami di depan di kampung saya itu pengangkut sampah apa itu gardanya sampai patah itu karena terlalu tinggi itu. Jadi solusi yang win-win itu ya berarti kalau membuat polisi tidur ya betul-betul dipertimbangkan jangan terlalu tinggi gitu loh. Sekarang yang membuat itu mestinya punya ukuran standar yang bagus mestinya ya, diminta untuk ya jangan terlalu tinggi karena agar kan tujuannya supaya tidak ngebut saja tapi juga tidak begitu mencelakakan pengendara. Saya kira begitu ya. Ada lagi tadi? Oke, yang belakang dulu. kemudian ditegur sama Rasulullah itu gimana? Apakah masih balik tambah atau tetap awal? Oh iya, tegurannya itu karena setelah itu caci makinya itu kan, setelah itu caci makinya itu. Jadi saya kira itu karena mencaci makinya itulah akhlak yang kurang bagusnya. Tapi kalau jawaban waalaikum dan waalaikumsalam itu kan selevel itu ya, setara. Maksudnya saya kira tidak masalah itu. Terus ada lagi tadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kami tanya tapi ini di luar konteks materi Islam. Mungkin sering kita hadapi atau yang saya alami sendiri. Yang pertama yaitu bagaimana untuk menghilangkan perasaan ujub dan riya pada diri seorang muslim. Kadang kita merasa ujub itu, merasa bangga dengan amal kita. Yang kedua ada perasaan riya, dia ingin pamer atau ingin dipuji oleh orang lain. Jadi niatnya tidak ikhlas tapi hanya untuk dunia saja. Yang kedua, bagaimana mengatasi sifat futur pada seorang dai. Jadi kadang-kadang futur ini mengalami pada diri seseorang. Mungkin perasaan malas dalam tolabul ilmi atau mungkin malas dalam beribadah. Bagaimana cara kita mengatasinya. Yang ketiga, bagaimana contoh berdakwah dengan lemah lembut dan dengan kasih sayang. Mohon maaf Ustaz, kadang ada beberapa teman kita atau teman kita kadang dengan kekerasan apakah itu juga bertentangan dengan sunnah Rasul.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi bagaimana menghilangkan rasa ujub, riak dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati. Bapak-bapak sekalian, memang inilah ujian yang paling berat dalam diri kita ya. Dan itulah pintu masuk utama bagi iblis dan setan ya. Makanya setan itu disebut sebagai dalam surat An-Nas itu waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurinas. Jadi dia selalu memberikan bisikan-bisikan di hati manusia. Jika seseorang rajin beribadah, itu pasti akan diberi bisikan-bisikan, wah kamu hebat ya. Wah kamu melebihi dari yang lain, wah kamu lebih hebat dari si fulan. Nah seperti itu. Nanti juga misalnya jadi orang terkenal juga seperti itu. Jadi itu tidak pandang bulu, semua manusia dari segala tingkatan itu memang ujian dari setan itu seperti itu. Maka sumpah setan itu kan, sungguh aku akan sesatkan manusia dari kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, semua dikepung seolah-olah dari segala penjuru ya, dari segala macam bidang ya. Dari soal kekayaan, dari soal kepandaian, dari hubungan antar manusia, itu semua dari segala ini dia bisa masuk itu memberikan bisikan-bisikan. Jadi memang ujian utama manusia itu berawal dari situ, dari penyakit-penyakit hati. Nah kalau ini ya mungkin saya hanya bisa memberikan masukan. Yang pertama kita berdoa ya, memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari penyakit-penyakit hati, ujub, riya, ghil, hasad, sum'ah. Nah kalau perlu kita sering berdoa minta perlindungan kepada Allah dari penyakit-penyakit hati itu tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi adalah futur tadi, patah semangat ya. Nah maka itu yang pertama, perlunya kita sering berinteraksi, bergaul dengan sesama saudarah yang lain, sehingga untuk memberikan motivasi, selalu memberikan motivasi. Kalau dalam hadis kan juga ada dua orang yang saling mengasihi karena Allah, ijtama'a fillahi wa tafarraqa fillahi, bertemu dan berpisahnya itu karena Allah. Nah itu juga bisa untuk mengatasi patah semangat tadi ya. Nah kalau khusus dua orang ini saling menasihatkan, saling memberi motivasi baik, nah itu besok dapat naungan khusus di hari kiamat ya, di padang mahsyar. Nah kalau kita ketemu seperti ini sebenarnya juga salah satu manfaatnya ya seperti itu, agar kita bisa saling menasihatkan. Loh si fulan kok nggak kelihatan kemana? Oh mungkin sakit, mungkin nggak, terus ditanyakan dan seterusnya. Nah sehingga memberi semangat pada yang lain juga. Di samping juga selalu berdoa kepada Allah ya untuk diberi keistiqomahan dalam kita menjalani kebaikan. Kalau Imam Ali radhiyallahu anhu itu pernah juga menasihatkan begini, pada saat kalian punya semangat yang tinggi, semangatnya usahakan untuk bisa beramal sebanyak-banyaknya. Usahakan amalan-amalan sunnah juga dikerjakan. Apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu sholat sunnah, apakah itu sedekah, apakah itu thalabul ilmi, berusaha sebanyak-banyaknya silakan. Tapi satu saat apabila kalian dalam kondisi imannya berkurang,
redup. Iman itu kan disebut yazidu wa yang kusur, bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, pada saat berkurang itu yang harus kita jaga, jangan sampai melampaui titik minimal yang dimiliki oleh orang beriman. Titik minimal itu apa? Ya sholat 5 waktu tetap harus dijalankan, ya. Puasa Ramadan tetap harus dijalankan. Mungkin baru semangatnya minim, tidak sholat sunnah dulu, nggak apa-apa. Tapi sholat 5 waktu kan tetap harus dijaga. Gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu, waktu seperti itu kemudian banyak merenung. Mungkin kadang-kadang akhirnya untuk berdoa saja jadi malas misalnya gitu. Nah kalau berdoa saja malas, berarti di sela-sela pas merenung itu pikiran kita kembalikan kepada Allah. Ya Allah, mengapa saya dalam kondisi seperti ini? Itu dipikirkan terus ya. Untuk melafalkan doa-doa saja satu saat dalam kondisi kok malas ya seperti itu. Tetap pikiran hati kita itu tetap harus kita cantol gitu apa? Kita kaitkan ya, kepada Allah. Kita keluhkan kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai terus hilang sama sekali. Nanti pas hilang imannya bahaya. Gitu. Iya. Terus yang ketiga tadi apa? Oh iya. Itu salah satu perintah dalam Al-Quran ya. Ud'u ila wahi bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ajaklah manusia itu kepada Allah dengan hikmah ya. Hikmah itu asal katanya sebenarnya kefahaman, buah yang bisa difaham dari Al-Quran ini. Nah, bentuknya ya sunnah Nabi itu. Jadi ajaklah manusia itu dengan, kalau arti letter luck-nya itu kan bijaksana ya. Nah, tapi maksudnya itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Kemudian juga dengan nasihat yang baik, bahkan kalau terpaksa berdebat dengan cara yang ahsan, yang lebih baik. Tidak hanya sekedar debat kusir, tidak gontok-gontokan sampai urat lehernya keluar, tidak sampai mencaci maki misalnya. Bahkan Nabi melarang, kamu jangan mencaci-caci Tuhan orang lain yang mereka akhirnya mencaci maki Tuhanmu ya. Nah, berarti itu ada etikanya juga. Walah Gusti Allahmu kan malah tanpa kelambi, walau pedang-pedangan, wah itu. Lah terus gunanya untuk apa? Mungkin maksudnya dia itu biar melampiaskan rasa jengkelnya, kok ada makhluk kok bodohnya seperti ini, soalnya mungkin gitu ya. Nah, tapi kan nggak ada manfaatnya akhirnya. Kan namanya dialog, dalam kondisi kita itu seharusnya bagaimana membuat dia tertarik ya, masuk Islam kan misalnya gitu, bukan untuk saling melepaskan kejengkelannya itu ya. Ya jadi kalau tidak ada gunanya seperti itu ya jangan memakai cara-cara yang justru menjengkelkan orang lain. Termasuk terlalu keras juga begitu. Termasuk Abu Dzar radhiyallahu anhu itu ketika pertama kali masuk Islam begitu semangatnya, terus oleh Nabi diperintahkan untuk segera pulang ke kampungnya, kamu ajarkan Islam di sana di kampungmu. Dia malah bersumpah, wallahi saya tidak akan pulang sebelum menyampaikan ini semua kepada orang-orang Quraisy. Dia datangi di balai rumahnya itu di depan Ka'bah itu. Terus dia bacakan Al-Quran keras-keras pada mereka. Tokoh-tokohnya jengkel, diantemi, dipukuli si Abu Dzar sampai hampir kelengar. Terus akhirnya diselamatkan Abbas ya. Tapi besoknya begitu lagi, sampai akhirnya dia didatangi oleh Nabi, sudah Abu Dzar kamu pulang, kamu dakwah di desa sana. Terus Nabi pernah bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apa yang akan kamu lakukan jika besok ada orang-orang, ada muslimin yang mereka itu
mengambil harta-harta jizyah untuk kepentingan pribadi mereka. Wah, langsung Abu Dzar, ya Nabi, aku akan tebas dengan pedangku ini. Wah, Nabi langsung kemudian, wahai Abu Dzar, maukah kamu aku beri pilihan yang lebih baik? Kamu sabar, jangan lakukan itu. Kamu sabar saja sampai ketemu denganku. Nah, berarti itu Nabi besok itu wafat lebih dulu, baru Abu Dzar kan gitu. Dan ternyata betul, sampai pada pemerintahan Abu Bakar tidak ada masalah. Abu Bakar itu orangnya sederhana, ya, tidak mementingkan dirinya sendiri. Begitu juga zaman Umar. Begitu masuk zaman Utsman bin Affan, itu Gubernur Muawiyah didatangi itu sampai di Syam, terus didakwai, dibacakan ayat surat At-Taubah itu. Orang-orang yang mengumpulkan harta akan disetrika dengan emas perak mereka. Wah, itu di hadapan orang-orang. Akhirnya Muawiyah mau menangkap orang ini, ya nggak berani, dia ashabunal awaliyah. Akhirnya menyurati Gubernur Khalifah Utsman bin Affan. Ini Abu Dzar kesini jadi masalah ini. Akhirnya Utsman menulis surat ke Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kamu kembali ke Madinah. Nah, setelah sampai di Madinah, kamu di samping saya saja, aku beri fasilitas apa yang kamu mau. Nah, Abu Dzar nggak mau, saya nggak mau. Akhirnya ya udah, terserah kamu, tapi jangan keluar dari Madinah. Akhirnya beliau taat, ya, sampai meninggalnya di daerah terpencil yang sudah diciptakan oleh Nabi itu. Nah, itu di satu sisi beliau ini kuat sekali memegang prinsipnya, ya, untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun, kondisi apapun, latar belakang apapun, pokoknya itu salah, saya sampaikan kebenaran. Nah, tapi ternyata oleh Nabi, jangan kamu sabar. Nah, jadi ada cara yang lebih baik. Jangan sampai kesannya, bahkan ngomong Islam malah padu dhewe, sing ngetokke pedang, sing ngetokke keris. Nah, kan kesannya jelek gitu ya. Nah, jadi tidak ya, atau jangan sampai kelihatan terlalu kaku, terlalu keras, tapi mesti juga melihat situasi dan kondisi. Saya kira itu ya dakwah yang harus kita perhatikan. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Bab 11 ya. Irsalus salam, mengirim salam. Hadis 34 An Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridainya, qolat, dia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatu, wahai Aisyah, hadza Jibril, ini Jibril, ini malaikat Jibril, yaqra'u alaiki salam, membacakan atasmu salam, menyampaikan salam padamu. Qalat, Aisyah berkata, qultu, aku menjawab, wa alaihi salamu wa rahmatullah, dan atasnya keselamatan dan belas kasih Allah. Wali Abi Dawud, dan pada milik Imam Abu Dawud, anna Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda laha kepada Aisyah, Inna Jibrilah, sesungguhnya Jibril, yaqra'u, membacakan alaikis salam, kepadamu membacakan salam. Faqalat, maka Aisyah berkata, wa alaihi salamu wa rahmatullah. Wali Darimi, dan pada kitab Imam Darimi, qalat, Aisyah berkata, wa alaihi salamu wa rahmatullah wa barakatuh. Nah, kalau ini lengkap ya di kitab Darimi. Qalat, berkata Aisyah, wa huwa yara mala ara, dia yara, bisa melihat. Dia itu Nabi ya, dia Nabi, yara, bisa melihat, ma, apa yang la ara, aku tidak melihat.
Maksudnya melihat Jibril ya. Nah, jadi di situ ada Jibril. Terus Jibril menyampaikan salam. Terus disampaikan untuk Aisyah, yang Aisyah ya tidak bisa melihat wujudnya Jibril, tapi Nabi bisa. Nah, ini sesuai judul babnya, bagaimana orang bisa mengirimkan salam ya. Terus bagaimana jawaban orang yang dititipi salam tadi ya. Kalau ini kan wa alaihi salamu warahmatullah. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini ada sesuatu yang menarik juga, bahwa menurut hadis ini Jibril ini titip salam untuk Aisyah, menunjukkan betapa juga Aisyah ini dihormati, orang yang mulia, yang sampai Jibril pun memberi salam. Di samping kalau dilihat yang lain kan Khadijah ya, istri beliau. Nah, kalau yang ini Aisyah. Nah, kalau seperti ini, saya jadi ingat ini ya, sebagian orang-orang Syiah itu sangat benci kepada sahabat-sahabat yang tidak termasuk, tidak mereka anggap sebagai orang yang mendukung atau pengikut Imam Ali ya. Nah, termasuk pada Aisyah ini sedemikian bencinya, sehingga riwayat seperti ini tidak diterima. Makanya Kitabus Sitah ya, Kutubus Sitah, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan seterusnya, itu tidak mereka langsung menerimanya ya, kecuali mungkin tertentu yang sesuai dengan kefahaman mereka. Nah, ini saya hanya menyampaikan bahwa kalau sampai akhirnya Syiah itu ada yang mencaci sahabat, nah kalau Ahlussunnah kan tidak ya. Kita lihat di sini ternyata Ibunda Aisyah pun orang yang terhormat di sini ya, sampai malaikat Jibril pun memberi salam pada beliau. Nah, ini tentang mengirim salam. Setahu saya ini, kalau Syiah yang tidak mencaci sahabat itu yang Zaidiyah itu ya. Wallahu a'lam ya. Yang saya tahu adalah seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke bab 12, al-musafahatu wal qawlu ba'daha indal wafat. Musafahah, berjabat tangan, bersalaman, wal qawlu ba'daha, dan ucapan sesudahnya, indal wafat, pada saat bersepakat, bermufakat. Hadis 35 an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata, innahu, sesungguhnya, lama ketika aqbala, datang ya, ahli Yaman, penduduk Yaman, ketika penduduk Yaman datang ke Madinah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum, telah datang pada kalian, ahlul Yaman, penduduk Yaman. Hum, mereka itu, arokku, lebih lembut ya, minkum, dari kalian, kuluban, hatinya lebih lembut, lebih halus. Qala Anasun, berkata Anas, wahum, dan mereka itu, awalu, pertama kalinya, man, orang yang ja'a, datang, bil musafahah, yang datang dengan berjabat tangan. Nah, rupanya penduduk Yaman ini paling dahulu yang dikenal oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang Madinah juga ya, yang ketika datang berkenalan atau ketika datang
dalam menyambut itu dengan jabat tangan. Balik Ibnu Majah, dan bagi Ibnu Majah, kulna kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayan hani, apakah harus membungkuk ba'duna li ba'din, sebagian dari kami kepada yang lain, pada sebagian yang lain. Artinya kalau ketemu itu apakah harus saling membungkuk, memberi hormatnya itu membungkuk seperti orang Jepang itu ya? Nah itu. Qala, Nabi menjawab, lah, tidak. Qala, kulna kami berkata, ayu aniku ba'duna ba'dun, apakah kami harus memeluk ya sebagian kami kepada yang lain, jadi saling memeluk. Qala, Nabi menjawab, lah, tidak. Walakin, akan tetapi, tasofahu, berjabat tanganlah ya. Nah, jadi ini ajaran Islam yang ternyata sebelumnya juga sudah dilakukan oleh penduduk Yaman. Penduduk Yaman di sini memiliki keistimewaan, kelebihan di mana hatinya lembut, di mana mereka tidak keras ya, tidak atau dalam arti kata lain mudah ya, lebih mudah untuk menerima kebenaran. Makanya dulu waktu pertama kalinya seluruh Yaman itu menjadi Islam itu dari rajanya ya, rajanya yang bernama Badan itu. Waktu Nabi setelah perjanjian Hudaybiyah, mengadakan perjanjian Hudaybiyah, ada jeda waktu di mana tidak terganggu oleh orang-orang Quraisy di Mekah ya. Terus Nabi mengirim surat dakwah ke semua negara-negara ya, yang bisa dijangkau, ke Romawi, ke Habsyi, ke Mesir, ke Syam ya Romawi tadi ya. Tapi daerah Romawi, daerah Faisal, dari daerah penyangga batas antara Romawi dengan suku-suku setempat di daerah Syam, itu juga ada raja-raja kecil di sana. Terus Persia. Nah, yang paling dahsyat itu kan yang di Persia itu surat Nabi disobek-sobek ya, dirobek-robek. Nah, maka utusannya itu ketika datang, Nabi mendoakan agar negaranya juga akan tercapik-capik. Nah, itu rupanya setelah peristiwa itu Kisra mengirim utusan ke Yaman untuk memberi jeweran ya, dalam tanda petik jeweran kepada orang yang mengaku Nabi ini, yaitu Muhammad. Coba kamu kirim orang sana, kamu beri ultimatum. Di suratnya Kisra itu kepada Bazar, kamu beri ultimatum. Muhammad itu suruh minta maaf ke Persia, mereka nanti akan dilindungi, akan jadi termasuk jadi koalisinya Persia ya. Atau kalau menolak, sudah nanti kamu kirim pasukan aja untuk menghajar dia. Nah, Badan mengirimkan utusan cari-cari di kota Madinah, sampai ke sana menyampaikan pesan dari Raja Badan. Terus akhirnya Nabi menjawabnya gini aja, loh, kamu diutus oleh rajamu atas perintah Kisra, Raja Persia. Lah, malam ini Tuhanku mengabariku Kisra sudah dibunuh. Malam ini sudah dibunuh oleh keluarganya sendiri. Wah, ini utus saya kaget. Loh, kamu bagaimana bisa tahu? Tuhanku yang memberitahu. Coba kamu kembali lagi ke rajamu sana, kasih tahu bahwa Raja Kisra malam hari ini mati, ya sudah mati. Nah, terus kalau itu terbukti saya tawarkan, ya, kalau raja mau masuk Islam, nah itu maka pahalanya berlipat-lipat. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, maka dosa-dosa rakyatnya juga dia yang nanggung.
Wah, akhirnya balik sampaikan pada Raja Bazan. Raja Bazan ini ternyata orangnya juga tidak emosional ya, tapi nalarnya yang jalan, logikanya yang jalan. Loh, kalau betul apa yang dikatakan si Muhammad ini, berarti kira-kira 2 pekan lagi akan sampai surat ke sini. Karena kan utusannya Bazan tadi dari Medina itu sekitar juga 2 pekan. Lah kalau ke Persia itu 4 pekan, 1 bulan. Berarti sampai ke Yaman 2 pekan lagi. Ya. Padahal biasanya pergantian kaisar, pergantian raja itu mesti diberitahukan ke Yaman sebagai koalisinya itu, sebagai negara bawahannya itu. Betul 2 pekan lagi datang surat bahwa ini sudah diganti. Begitu ada surat stempel resmi dari Persia seperti itu, malah justru Baghdad ini akhirnya masuk Islam. Nah, rakyatnya diajak masuk Islam semua. Makanya ini kemudian datang ke Madinah ini ya. Nah, mereka datang menyatakan diri masuk Islam, kemudian Nabi mengirim orang-orang beberapa sahabatnya ke Yaman untuk mendidik mereka dengan Islam. Nah, maka Nabi menguji mereka. Mereka itu adalah arok kumingkum kuluban ya, hatinya lembut. Terus juga ada tradisi yang ternyata bagus, yaitu jabat tangan. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan sahabat, bagaimana kami cara saling menghormati kalau ketemu. Ternyata di sini ketika ditanya harus membungkuk, jangan. Terus memeluk, jangan. Tapi hendaklah berjabat tangan. Nah, ini ulama menjelaskan yang kata Nabi la jangan ini dilihat dari siaknya, dari konteksnya juga, siak ulul kalam, bentuk kalimatnya dan juga konteksnya, dia hukumnya sampai ke makruh ya, bukan sampai haram. Itu sebagian ulama menjelaskan seperti itu di syarah itu. Jadi membungkuk dan lain-lain itu istilahnya makruh, bukan sampai pada haram. Karena ini istilahnya hanya merespon dari pertanyaan, terus Nabi menjawab lah. Nah, kemudian yang kedua, khusus memeluk ini juga karena ini adalah tradisi harian ya. Jadi istilahnya itu kalau ketemu sehari-harinya itu bukan dengan memeluk tapi berjabat tangan. Sedangkan memeluk itu untuk yang baru datang dari safar, datang dari jauh, nah itu boleh. Ya, misalnya dari haji ya misalnya itu, atau ya mungkin dari misalnya kalau anaknya ada yang ngekos di luar kota karena kuliah, pulang sudah lama sebulan apa, nah itu bisa memeluk, mencium pipi dan sebagainya itu. Nah itu menurut ulama itu kalau habis bepergian dari safar. Tapi kalau harian kita ketemu ini jabat tangan. Jadi kalau tiap hari saling pelukan juga repot nanti. Kelihatannya kurang praktis itu. Nah, ini tentang silakan. Jabat tangan kemudian membungkuk dan menciumnya. Ya, kalau sudah baca hadis ini ya sebaiknya jabat tangan saja ya. Ya, kalau belum tahu karena kan belum tahu hadis ini. Tapi tadi ulama mengkategorikannya itu makruh. Yang membungkuk tadi itu kalau ketemu makruh. Tapi ini beda dengan ya. Kalau tradisi orang Jawa itu anak atau yang muda lewat di depan yang tua membungkuk, itu saya kira tidak masalah gitu ya. Nah, kalau yang ini ketemu itu menurut sebagian ulama tadi ya yang dicantumkan dalam syarah tadi itu hukumnya ke makruh. Maksudnya ada yang apa?
Nomor 35 ini perawinya tidak disebutkan. Yang nomor 35 kenapa? Tidak ada perawinya. Perawi. Ya. Namanya ada. Dan Dayama itu tidak disebutkan atau tidak ditulis nama perawinya. Oh iya, ini tidak dituliskan ya. Tapi tadi saya waktu lihat itu di Doranet sama Samila ya, itu ada. Apa saya lihat sekitar di sini ya. Ini atau Hasan atau Sahih Ibnu Majah halaman 3002, kemudian akhrajahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi 2728. Terus Imam Ahmad nomor hadis 13.044. Terus berkata Albani Al-Muhaddis Albani. Albani tidak memberi komentar ya. Tapi di sini yang meriwayatkan banyak. Kemudian di Ibnu Majah itu di kitab Sahihnya, Sahih Ibnu Majah. Nah, jadi itu periwayatnya. Kemudian ini ada juga hadis yang di lafal Tirmidzi itu juga sahih Tirmidzi. Walaupun derajat sahihnya Tirmidzi dan Ibnu Majah tidak selevel dengan yang sahihnya Bukhari Muslim ya. Nah ini. Kalau bersalaman itu apakah bisa menggugurkan dosa-dosa kita? Ya kan di hadis lain ada ya. Ya, jadi salaman menggugurkan dosa-dosa. Jadi jangan malas untuk salaman ya. Ketemu salaman ya, jabat tangan. Gitu. Tapi sholat itu sebetulnya salaman kan dari tangan enggak ada. Ya. Kalau itu tidak ada. Ya. Lalu kalau kita diajak dari mana? Sampai. Kita diajak salaman orang yang belum tahu, maka bisa kita kembalikan kepada berbicaralah kepada kaum sesuai dengan paham mereka, maksudnya sesuai dengan tingkat ilmu mereka ya. Nah, cuma ya itu seharusnya berproses ya, berproses. Tidak ya gitu terus, seharusnya itu lama-lama ya juga. Misalnya itu masjid, nah, pas waktu-waktu ada nasihat itu kan juga disampaikan dengan cara yang baik ya. Misalnya begitu ya. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, komplit lah. Itu hadisnya kan ada yang beda memang ya. Ada yang kedua-duanya lengkap, ada yang tidak lengkap. Jadi ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri juga begitu. Tuh, tinggal pilih, kedua-duanya boleh. Kalau pengen ganjarannya banyak ya lengkap semua. Yeah. Oh, yang belakang dulu ya. Apakah menentukan cara keselamatan seperti apa? Misalnya saya pernah dengar dari kakak saya tadi itu menantunya Kiai Hamid itu muridnya Yasin apa jadi? Nah, yang mencatatkannya seperti itu. Berdoa. Ya, hanya bersalaman. Oh, bersalaman. Apakah ada contohnya dari Rasulullah cara bersalaman? Oh, kalau salaman seperti itu saya malah belum tahu ya.
berjabat tangan. Kalau salaman itu ya cuma umum gini aja berjabat tangan. Nah kalau terus sampai mempertautkan antar jari, saya malah belum tahu. Ada yang lain? Yang tadi ini silakan. Tapi biasanya salam itu Ya. Kalau hadisnya seperti ini, tapi saya menduga bahwa itu mengambil dari hadis-hadis yang mencari barokah dari Nabi. Nah kalau mencari tabaruk istilahnya ya, tabaruk itu ingin mendapatkan barokah dari Nabi, itu ulama berbeda pendapat. Kalau zaman sahabat iya betul, karena itu Nabi ya, Nabi dengan penuh barokah seluruh tubuhnya. Ada yang menyimpan rambutnya, ada yang nampani hasil air wudhunya, bahkan juga ludahnya dan sebagainya untuk rauh kayak itu. Itu tabaruk namanya. Nah, cuma persoalannya itu ketika itu dibawa untuk kepada selain Nabi. Kalau Nabi kan maksum, Nabi kan Rasul, Nabi kan orang yang paling takwa. Nah kalau sekarang untuk kiai, untuk ulama, nah itu ulama berbeda pendapat. Ulama-ulama kalangan Nahdiyin biasanya membolehkan itu. Nah, ngalap barokah itu ya. Seperti itu ludahnya Kiai Mangli itu jadi rebutan. Teman saya pernah cerita, wah ini raumum. Lah kok ya gelem. Nah itu namanya tabaruk. Kalau saya melihat ini salaman hanya ini aja. Nah itu saya menduga itu diginikan itu untuk mencari barokahnya kiainya itu. Betul gitu. Tadi yang belakang itu. Saya dari Keren. Iya silakan. Ini bertanya tentang salaman. Di tempat saya itu habis sholat itu selalu bersalaman dengan tangan kirinya. Ada sok itu. Itu kalau tidak ada perintahnya, hukumnya apa? Oh, dengan tangan kiri. Ya, dengan salaman dengan tangan kiri. Oh, kanan kiri. Oh iya. Ya makanya tadi sudah saya jawaban tadi ya. Dari sisi hadisnya kita belum pernah menemukan itu, nggak ada hadisnya. Nabi dan para sahabat setelah sholat ya berdoa gitu saja. Kalau salaman itu waktu ketemu. Nah tetapi kita dihadapkan pada tradisi yang sudah mengakar kuat ya. Nah maka kembalinya kepada tadi berdakwah dengan cara yang baik tadi, secara gradual ya, tidak langsung frontal, langsung revolusioner yang justru nanti jadi antipati masyarakat. Jadi pelan-pelan aja, nanti mudah-mudahan justru hal-hal seperti itu juga tergerus oleh zaman. Artinya kita belajar hadis, menyampaikan hadis, terus sesama orang yang paham mestinya ya jangan melakukan itu, sehingga supaya bisa dilihat yang sudah melakukan itu. Nah, tapi kadang masih ada juga yang orang nggak mau tahu gitu kan. Nah, tapi kan lama-lama itu harapan kita terus mengarah ke lebih sunnah gitulah. Kira-kira nonton gitu Pak. Kalau tidak ada perintahnya melaksanakan itu termasuk bid'ah enggak Pak? Ya, jadi nah ini saya bicara definisi lagi saja ya. Kalau menurut definisi ini saya ungkapkan salah satunya adalah yang pernah ditulis oleh Ahmad Hasan yang pendiri Persis ya, pendiri Persis. Juga salah satu ahli hadis di Indonesia selain Kiai Ghazali ya. Mungkin satu zaman gitu. Itu Hasan itu tulisan saya pernah waktu SMA itu sudah baca. Itu yang betul-betul saya ingat itu salah satunya gini, bahwa definisi segala hal itu awalnya asal hukumnya itu
boleh ya dalam soal dunia ini, kecuali yang disebut. Nah, jadi segala hal yang sifatnya duniawi, ibadah umum, ya sifatnya duniawi, ibadah umum, itu asal hukumnya halal, boleh, kecuali yang disebut keharamannya. Contoh, kalau makanan ya daging babi, nah itu ya, darah, homer. Tapi selain yang disebut haramnya, halal semua. Yang pertama ya. Yang kedua, dalam soal-soal ukhrawi, dia nyebutnya istilahnya ukhrawi. Ibadah khas, ibadah khusus atau ukhrawi, itu asal hukumnya semua haram, kecuali yang disebut atau dituntunkan. Disebutkan dalilnya, dituntunkan perintahnya. Nah, kalau tidak ada perintahnya haram. Sholat itu asalnya haram kecuali yang diperintahkan, ya, dicontohkan. Itu secara definisi seperti itu. Tapi masalahnya ulama itu kadang berbeda pendapat, mengkategorikan ini termasuk ibadah ukhrawi atau bukan. Boleh berimprovisasi apa enggak. Contohnya ibadah haji, naik pesawat, itu ulama atau bahkan orang awam pun sepakat ya itu hal-hal yang duniawi, jadi boleh, kita semua asal hukumnya boleh ya, tidak ada yang haram. Nah, tapi kalau mihrab tempat sholat di masjid itu kan untuk imam, itu mayoritas ulama itu masalah duniawi, masalah bukan ibadah khos. Jadi mau bentuknya kayak apa silahkan, asal bisa untuk sujud imam. Tapi kalau ulama dari Wahabi itu ada kotak mlebu itu bid'ah. Kalau zaman Nabi cuma lengkungan saja itu. Nah itu contohnya begitu. Nah kalau kembali ke tadi, ini contoh definisinya seperti itu ya, dengan contohnya. Kembalikan ke tadi, orang salaman kanan kiri, boleh jadi itu tadi ulama dari kalangan Nahdliyin membolehkan, kebanyakan gitu. Nah, oleh karena itu mungkin bahasa yang bisa saya pakai, lebih baik gini aja. Kalau mau tepat seperti sunnah ya seperti zaman Nabi dulu, nggak ada seperti itu. Tanpa menyebut bid'ah ora, haram ora gitu. Udah, kita berusaha meniru persis seperti Nabi zaman dulu, itu tanpa itu. Jadi tidak usah kita pakai istilah-istilah bid'ah itu. Oh, bid'ah ini. Jadi masalah nanti. Itu. Terus, jadi hukumnya bagaimana? Ya, pokoknya kita berusaha meniru Nabi, itu aja. Kira-kira bisa dipahami. Oke, silakan. Tentang salaman. Kalau di jalan kampung kita agar orang jalan kita berkendaraan atau berpapasan, yaitu kita kadang-kadang sini naik kendaraan di lunes yang saja pada sekawan harus mengucapkan salam berbeda. Kalau berpapasan, kalau jalan besar maklum ya. Kalau jalan saling berpapasan, ucap salam, assalamualaikum. Itu yang pertama. Itu estetikanya. Nah, aku tetap diam saja. Tapi ini orang liwat kok mengenai ya. Terus yang kedua, waktu kita diajak salaman, ternyata pas mau nyokot makanan. Nah, tapi yang satu ngedongke tangan, ini gimana ini? Masih. Ya. Yang pertama tentang ada orang yang lewat menurut etika dari Nabi tadi kan mestinya dia yang bersalah. Ternyata tidak kan? Berarti mungkin dia belum ngaji, belum tahu masa ini. Nah itu ladang pahala buat panjenengan.
Nah, teriak aja, Assalamualaikum. Nah, itu. Tapi ya, nah, seperti itu berkali-kali mungkin dia tetap nggak paham, nggak baca hatinya. Nah, kadang-kadang pas ada kesempatan, apakah itu kultum apa disampaikan gitu. Nah, biar akhirnya juga sampai ilmunya. Tapi nggak apa-apa, misalnya panjenengan memulai dulu nggak apa-apa, walaupun sebenarnya etikanya kan tidak begitu. Nah, untuk apa itu istilahnya itu pembelajaran saja ya. Kemudian yang kedua, tadi saya kira itu masalah teknis saja, gitu. Jadi ya bagaimana bijaksananya dilihat dulu. Lah mungkin kalau mungkin saja yang mau memberikan tangannya itu mau salaman tuh awalnya juga nggak nyangka, oh baik lagi nyekel panganan, nah ini pas disodorke ya sudah, terserah yang pas bawa makanan tuh mau ini saya baru bawa makanan ya boleh, atau ditaruh dulu ya boleh, saya kira nggak masalah lah ya. Oke, ya sudah, darurat nggak masalah. Saya kira bisa saling saling mengemong ya, saling menghargai, menghormati. Yang penting itu. Sudah ya? Saya mau menambahkan sedikit. Oke, silakan. Kalau orang yang pertama ngaji itu pasti kalau memperkenalkan salam itu yang sudah pernah mengaji nggak mungkin akan salaman kanan kiri. Tapi biasanya itu yang salaman ini orang awam, anak pelajar mereka. Kemudian salaman itu dikira memberikan salam. Ini paling mudahnya orang ada salam yang memberi salaman ini. Mungkin mereka tidak ngaji ataupun dia kurang. Ya, ya jadi saya kira tadi kembali ke seberapa jauh kita mengambil situasi itu yang bijaksana gitu ya. Sambil kita itu istilahnya mendidik masyarakat juga ini. Baik, ini sampai jam berapa ini adzannya? Tinggal 5 menit. Baik, berarti kita akhiri saja guys sampai hadis 35 ini dengan mudah-mudahan Allah memberi kefahaman pada kita dan kekuatan bisa mengamalkannya. Ini kita akhiri dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal ladzi yuballighuna hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal wa na'udzubika an nuradda ila ardhil umur. Allahumma ansuril mustad'afina wal mujahidina fi Filistin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa dammir zionis Israel wa saddid syamlahum wa farij jam'ahum wasdud wad'ataka alaihim wa mazzidhum kulla mumazzaq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.